Di chapter 1132 One Piece terbarunya itu, kita akhirnya mendapatkan petunjuk-petunjuk baru ya yang mengarah pada hubungan mendalam antara Akagami Sang dan misteri besar yang tersembunyi di Elbaf sana kan. Sang sendiri yang selalu muncul sebagai sosok misterius dan penuh rahasia itu kini semakin menunjukkan keterkaitannya dengan dunia yang lebih besar lagi. Mungkin juga dengan masa depan Luffy kan di tengah perjalanan mereka menuju Elbaf Nakama. Kisah ini mengungkapkan lebih banyak tentang bagaimana Sang bisa jadi kunci untuk membuka rahasia-rahasia yang berhubungan dengan dunia langit itu sendiri. Potensi konflik besar antara dia Luffy yang semakin nyata lagi. Nah, dengan adanya koloni itu ya, nama misterius yang muncul dalam cerita chapter kemarin itu, serta ancaman dari Sang yang mungkin akan datang nih, kita diajak untuk menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini petunjuk tentang akhir dari perjalanan Luffy itu sendiri? Apa yang sebenarnya Sang sembunyikan di sana, teman-teman? Yos, ini menarik. Selamat datang ya teman-teman. Kita akan bahas alur cerita pada di sini dengan mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika Sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, pada babak terbaru kisah One Piece sendiri, kita dibawa ke dunia Elbaf ya, sebuah tempat yang penuh misteri dan petualangan. Di sini memang ada banyak hal yang menarik dan mengundang banyak pertanyaan seru, terutama soal siapa sebenarnya anak yang muncul di awal cerita itu, yang bernama adalah Kolon. Nama ini terasa sangat penting karena ada banyak makna yang tersembunyi di baliknya, terutama ketika melihat bahwa nama Kolon itu bisa berarti titik dua loh dalam bahasa Jepang. Hal menarik di sini adalah biasanya tanda titik dua itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang lebih besar atau bahkan simbol dari sebuah hubungan yang terselubung. Apakah ini bisa jadi petunjuk tentang hubungan antara Sang dan Luffy sendiri? Ya mungkin aja. Namun jika kita mengamati lebih dalam lagi ya, sepertinya ada semacam kecenderungan bahwa nama Kolon itu bisa menjadi petunjuk tentang hubungan Sang dan Luffy yang saling berlawanan. Mungkin Luffy akan menghadapi konflik besar dengan Sang yang sudah menjadi sosok penting dalam hidupnya. Tapi ya kita rasa jadi nantinya ada semacam pertempuran atau perbedaan pendapat antara keduanya lah ya. Ini bisa jadi adalah sebuah kesalahpahaman semata. Masalahnya kalau misalnya Sang sendiri tidak benar-benar bermaksud untuk melawan Luffy, hanya ada beberapa hal yang perlu diperjelas lagi. Yang menarik nakama, memang ada sebuah momen yang memperlihatkan bagaimana Sang sendiri akhirnya semakin sering muncul dalam cerita kan sekarang ini. Bisa jadi ini memang semacam indikasi ya kalau cerita One Piece ke depan sudah masuk ke cerita saga-saga akhir. Seperti yang dibilang Oda sendiri ya dalam wawancaranya itu, jika Sang sering muncul bisa jadi tanda bahwa itu sudah semakin dekat dengan akhir sebuah cerita. Kalau kita lihat dalam perkembangan terakhir, bisa jadi One Piece memang sudah mulai menuju ke arah yang lebih jelas lagi. Pindah ke topik yang lain nakama, kita juga diperkenalkan dengan 3 lapisan dunia Elbaf ya kemarin itu tentang langit, matahari dan juga neraka itu. Ada hal yang menyarankan kalau di Elbaf ini konsep-konsep besar seperti kehidupan dan kematian benar-benar diperlihatkan dengan jelas. Nah, hal-hal tersebut dan 3 dunia di Elbaf sudah dijelaskan. Misalnya soal teknik ini yang digunakan ya, kita mendengar tentang teknik yang bernama Kairyu yang katanya bisa juga sebuah tanda atau kalau Elbaf memang berhubungan dengan dunia yang lebih besar lagi. Salah satu yang menarik adalah soal Roronoa. Sepertinya memang dia harusnya akan banyak berperan besar di kisah Elbafnya ini kan. Zoro bahkan pernah mengungkapkan kalau dia ingin sekali memiliki pedang yang bisa memotong api. Sekarang ini ia sudah memilikinya nih. Hal ini bisa jadi petunjuk kalau Zoro sendiri nanti akan berperan sebagai Raja Neraka kan, seseorang yang menguasai dunia bawah di Elbaf. Itu menarik loh. Ada lagi soal perjalanan ke langit itu yang sebenarnya ada 2 cara untuk mencapainya. Satu-satunya adalah melalui stream yang disebutkan bisa membawa kita ke sana, tapi ada risiko besar bahwa seluruh kru akan hancur ya. Alternatif lainnya adalah melalui puncak gunung yang disebut-sebut bisa menjadi jalur menuju langit. Meski belum ada penjelasan lebih lanjut, ada banyaknya petunjuk yang ada di sana. Memang sepertinya memang ada kemungkinan besar kalau perjalanan ke langit akan melibatkan dunia Elbaf lebih dalam lagi kan. Poin penting nakama dalam tentang Elbaf yang memang sering dihubungkan dengan dunia yang lebih luas itu termasuk dunia kuno dan juga informasi tentang bulan. Banyak teori yang beredar bahwa hubungan erat antara Elbaf dengan kerajaan
kerajaan kuno yang mungkin berhubungan langsung dengan dunia langit. Mungkin aja kita akan melihat karakter-karakter masa lalu dan juga yang juga jarang muncul ya, untuk menjelaskan lebih banyak lagi tentang dunia itu sendiri. Petunjuk ini semakin menguatkan hipotesa bahwa Elbaf dan dunia langit saling terhubung dengan cara yang saling penting dalam ceritanya. Tentu saja nakama, dalam kisah Elbaf yang penuh misteri ini kita juga diperkenalkan dengan istilah-istilah unik seperti Ragnarok kan. Itu memang berhubungan dengan kehancuran dunia. Ada yang mengatakan kalau itu adalah salah satu karakter utama Loki, adalah peran dalam menghancurkan dunia itu ya. Mungkin Luffy dengan kebaikan dan kepolosannya akan memicu terjadinya peristiwa besar lagi yang bisa jadi adalah akhir dari semua pertempuran besar di dunia itu nih. Namun ini juga membuka kemungkinan bahwa ada konflik besar antara Luffy dan juga Akagami yang sebenarnya terlihat sangatlah bersahabat. Bisa jadi ada ketegangan besar yang terungkapkan nantinya. Meskipun kita tahu bahwa dalam banyak cerita konflik antara teman itu seringkali hanya merupakan kesalahpahaman semata kan, apalagi dengan Akagami loh. Ini juga ada pembicaraan lebih lanjut tentang siluet misterius yang muncul di akhir chapter kemarin. Bahwa sosok ini yang terlihat mengenakan topi ya memang menarik perhatian banyak orang. Orang-orang bahkan berspekulasi bahwa itu adalah Scooper Gaban, salah satu tokoh penting di masa lalu yang dekat dengan Goldie Roger kan. Ada banyak petunjuk yang mengarah pada kemungkinan ini, seperti topi yang dikenakan dan cara sosok itu berdiri yang mengingatkan kita pada penampilan Scooper Gaban. Namun ada juga kemungkinan lain bahwa itu adalah karakter seperti Shiki yang mungkin punya peran lebih besar di masa depan itu kan. Tapi kalau kita menganalisis lebih lanjut, ada banyak alasan untuk berpikir bahwa sosok misterius itu mungkin memang Scooper Gaban. Misalnya karakter ini punya dari ciri fisik yang mirip dengan Gaban, terutama soal rambut panjang dan postur tubuhnya yang sedikit lebih tegak. Ditambah lagi ada kemungkinan besar kalau Gaban akan kembali muncul untuk mengungkapkan lebih banyak tentang masa lalu Roger dan hubungannya dengan Akagami. Semua ini tentu menambah ketegangan yang ada dan buat kita semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya kan. Selain itu nakama, kita juga harus mempertimbangkan hubungan antara berbagai karakter yang muncul di kisah One Piece ini dan bagaimana mereka akan mempengaruhi jalannya cerita. Misalnya lagi tentang hubungan antara Loki dan Luffy ya, bisa jadi menjadi titik balik dalam cerita besar untuk Luffy sendiri loh. Ini memang dikenal dengan ketulusan dan niat baiknya si Luffy itu. Mungkin aja itu akan menjadi kunci untuk membuka potensi besar dalam cerita ini. Hal ini sangat berhubungan dengan tema besar yang sering kali muncul dalam cerita One Piece, yakni soal persahabatan, keberanian, dan keinginan untuk memperjuangkan apa yang dia kira benar. Kemungkinan ya ada juga pengaruh dari dunia lain seperti Strong World itu sendiri ya, seperti memiliki hubungan yang sangat erat dengan Elbaf. Misalnya ada cerita tentang tanaman beracun yang dikenal sebagai Death Green itu yang bisa berhubungan dengan ancaman yang ada di Elbaf. Tanaman ini memiliki bau yang sangatlah kuat menyengat yang bisa membuat tubuh menjadi lemas dan bahkan berakibat fatal jika terlalu lama terpapar. Mungkin saja nakama peringatan tentang bahaya tinggal terlalu lama di Elbaf berhubungan dengan tanaman ini yang bisa mengancam siapapun yang datang ke sana tanpa persiapan yang cukup. Ingat ya, Lewis Arnold mengingatkan pada bukunya tersebut. Nah, secara keseluruhan kita bisa melihat kalau One Piece saat ini sedang berada di jalur yang sangatlah epic nih, penuh dengan petunjuk-petunjuk yang mengarah ke akhir cerita. Banyak dari para karakter lama yang kemungkinan akan kembali lagi dan konflik yang akan teruslah terungkap itu. Semua ini menciptakan ketegangan yang makin besar lagi dan buat kita tuh semakin penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya kan. Sepertinya kita hanya bisa menunggu dengan penuh harap nih, apa yang akan terjadi lebih lanjut di Elbafnya. Itu menarik dinantikan loh. Jadi kalau mau disimpulkan secara gambaran umum, bahwa kisah One Piece sekarang ini memasuki babak yang semakin menegangkan dan penuh misteri ya, dengan Elbaf sebagai latar utama yang menyimpan banyak petunjuk penting, munculnya karakter baru hingga munculnya tokoh-tokoh lama seperti Sang, kemungkinan besar Scooper Gaban, Shiki, dan lain sebagainya. Kita semakin dekat pada pengungkapan besar-besaran yang akan mengubah jalan cerita kan. Mungkin adalah Road Poneglyph terakhir itu, who knows. Konflik-konflik besar antara Luffy, Sang, dan juga Loki itu menambah daya tarik tersendiri. Tampaknya itu akan menjadi puncak dari perjalanan panjang di Elbaf itu tuh. Dengan banyak teori dan juga petunjuk yang tersebar nakama, sepertinya kaitan dengan dunia tersebut Ragnarok nih dan kekuatan-kekuatan kuno ya. Kita bisa merasakan bahwa One Piece tidak hanya sekedar cerita petualangan, dan di Elbaf semua itu bisa aja terjadi kan. Karena memang betul teman-teman bahwa dalam saga Elbaf itu hal-hal baru dan yang akan terungkap secara lebih gamblang lagi akan dijelaskan. Apa contohnya? Ya, Nika.
Joy Boy, buah iblis, pohon Adam itu ternyata adalah Yggdrasil. Hal-hal yang kita penasaran dulu itu ternyata juga terungkapkan di Elbaf. Banyak sudah menanti-nantikan kan saga besar ini, kemungkinan besar memang akan melampaui Wano Kuni loh. Nah, battlenya itu akan memperlibatkan dan juga menterkaitkan ya hubungan dengan Gorosei, dengan Im Sama dan juga Luffy nikah tersebut. Nah, itulah yang menarik dalam saga terbarunya Elbafnya nanti nakama. Sepakat dengan semua hipotesa ini? Gimana? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai cerita ini tentang hal-hal menarik juga Elbaf, Sang dan juga yang mengejutkan dalam chapter kedepannya nanti. Jadi terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.